Oke guys, selamat malam. Perkenalkan saya mamanya Jirimi. Hari ini tepatnya tanggal 9 September 2021. Kita membuat awal pelaporan langsung ke Polres Pangkal Pinang karena kita sudah kasih waktu begitu lama ya, tapi tidak ada respon sama sekali. Justru anaknya sendiri telepon dimatikan, dan saya lihat sendiri dengan mata saya sendiri. Dan bukan hanya itu, pelapornya sudah manfaati ya selama Jerry kerja keuangannya ya, dia pinjam ya 10 juta lebih, bisa kisaran antara 100 jutaan, karena dari anaknya lahir itu semua jerih payah Yeri ya. Tadi kita udah baik-baik nelpon tapi dimatikan juga ya. Jadi kita berikan solusi terakhir, langsung kita lapor ke polisi. Kita mau lihat respon dari kepolisian seperti apa, lihat kejadian seperti ini ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Karena kita hidup itu ada aturan ya. Di agama juga ada aturan ya. Jadi kalau yang salah harus diproses, harus didisiplinkan. Urusan dia mau berubah dan tidak itu bukan urusan kita ya, tapi urusan Tuhan. Yang penting kita sudah lakukan. Selama kita masih hidup di dunia, kita lakukan sesuai dengan hukum yang ada di dunia. Kalau kematian itu lebih ngeri hukumannya ya. Oke, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan lupa like dan subscribe di YouTube kita, karena kita mau siarkan langsung perkembangannya seperti apa ya. Karena ini kasusnya banyak ya. Yang pertama kita akan bacakan pelaporan kita. Oke, yang pertama itu data KK dan KTP yang dipalsukan ya. Yang kedua, pelaporan kita tentang perzinahan atau kumpul kebo. Yang ketiga, tentang pencurian anak pertama yang dilakukan dari tahun 2003 saat saya kerja. Saya tidak melihat keberadaan anak di mana. Terus yang keempat, penelantaran anak kedua dan istri yang sah ya. Saya istrinya yang sah dan anaknya waktu itu usia 3 bulan ditelantarkan ya, tidak dikasih tahu keberadaannya anak pertama kakaknya ya, tidak pernah hubungin kita, pergi begitu saja. Dan waktu pergi itu kita saat kerja gitu ya. Puji Tuhan 2020 Tuhan pertemukan karena perjuangan yang besar yang kita lalui. Terus 5, penganiayaan anak pertama yang dicuri selama 16 tahun. Jadi anak saya itu dicuri, saudara, dianiaya juga. Ya, kepalanya saudara bisa lihat. Di sini ini ada bekas garis. Nah, di kepalanya itu bisa lihat ada bekas garis lurus. Itu kemarin dilempar helm. Terus di bagian tangan. Ini di bagian tangan. Nih. Bisa lihat nih. Bekasnya masih ada ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan ya. Luar biasa perjuangan Yeremi ya. Dia anak kuat memang, karena dulu saya melahirkan itu saya sampai mati suri, saudara ya. Sudah usia 6 tahun dia ambil curi gitu aja ya. Saya sebagai orang tua terus terang sedih, saudara, tapi air mata saya bawa ke Tuhan, dan akhirnya Tuhan jawab. Tahun 2020 bisa jumpa. Terus yang berikutnya, laporan kita yang keenam, merampas dan memanfaatkan uang hasil kerja anak yang dicuri selama 16 tahun. Jadi Yeri itu dari kecil, saudara, dia tidak seperti anak-anak yang lain mengalami masa kecil yang indah ya. Dia dari kecil sudah berjualan martabak, saudara ya. Sekolah pun sampai enggak dikasih uang saku, dia harus korek-korek sampah. Padahal anak ini diambil ya tanpa sepengetahuan saya
Ya, luar biasa. Dia ceritakan kisahnya. Ya, ada saksinya juga Tante Hana, pendeta kita di Bangka, Pangkal Pinang. Itu menceritakan gimana Yeremi pas mau sekolah itu sambil bawa buku, sambil jualan, saudara. Luar biasa. Sungguh perjuangan yang sangat luar biasa kekuatan anak ini. Karena ada doa yang luar biasa yang kita panjatkan. Ya. Jadi uang hasil kerjanya, ya, alasan pinjam untuk tiket ke Medan. Bukan hanya itu, ya, dia pakai rekening papahnya untuk jalannya keuangan supaya dia lepas tangan. Jadi supaya papahnya jadi yang disalahkan padahal dia yang pakai. Ya, inilah dasar pelakor kayak gitu, saudara. Ya, kalau udah dasarnya merusak rumah tangga orang, bukan hanya rumah tangganya aja, anaknya juga dirusak hasil jerih payahnya. Ya, sungguh keterlaluan ini, dan ini harus ditindak, ya. Ini suatu kesalahan yang harus ditindak. Ya, kita tidak bisa diam, dan bukti-buktinya kita kasih tahu. Bukti-bukti dia pergi ke Medan itu ada kisaran 10 juta lebih. Belum lagi uang yang ditransfer melalui bank lewat rekening papahnya, ya. Terus belum lagi anaknya itu sekolah dari kecil sampai besar, Yeri yang biayain semua. Dan tahun 2020 saya lihat anak ini kasihan, saudara, lemah, lemas, ya. Ternyata ada penghisap darah, yaitu pelakor, dan itu kita laporkan, ya, saudara, tentang perampasan, ya. Terus yang selanjutnya yaitu tidak diberitahu keberadaan ibu kandungnya selama 16 tahun. Ya, anak yang dicuri 16 tahun. Jadi selama 16 tahun ini anak ini nggak dikasih tahu bahwa mama kandungnya masih hidup. Dia punya adik pun nggak dikasih tahu, saudara. Inilah kalau udah orang dikuasai setan, ya. Ya, dia tutupin serapat-serapatnya, ya, supaya nggak ketemu dengan mama kandung dan adik kandungnya. Tapi Tuhan Yesus hidup. Wah, makanya saudara, terima Yesus. Ya, Yesus sanggup melakukan segala perkara yang besar yang tidak mungkin. Ya, akhirnya sekarang Yeri dipulihkan, diselamatkan. Dan saudara perlu tahu, ini adalah karya Yeri. Jadi kalau pelakor dan papanya lihat, kamu lihat ini karya anakmu sendiri, Yeri. Jadi Yeri itu keturunan mamahnya, pintar, ya. Jadi selama ini diajarin bodoh-bodoh sama papanya juga pelakor, ya. Ya, tapi tunjukkan bahwa Yeri bukan bodoh, Yeri anak pintar, anak baik, ya. Di situ juga udah diungkapkan semua, saudara. Terus yang selanjutnya, tidak menafkahi lahir batin anak kedua dan istri sah selama 16 tahun, ya, sampai sekarang. Ya, dan pergi tanpa pamit. Jadi 16 tahun itu, ya, nggak ada sesen pun, ya, uang papanya untuk adiknya yang usia 3 bulan waktu itu ditinggal. Jangankan uang, saudara, telepon juga enggak, ya. Padahal kita nikah sah secara agama dan tercatat di catatan sipil, ya. Saudara, kalau punya orang seperti ini enaknya diapain, ya? Memang di ajaran Kristen memang, saudara, kita harus memaafkan atau mengampuni, ya. Itu bagi orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Ini orang sudah kenal Tuhan Yesus, ya, bukan lagi diampunin. Tuhan Yesus saja bilang, "Hei kamu ular beludak." Ya, keras Tuhan Yesus, saudara. Nah, apalagi kita manusia. Jadi kesalahan harus dipertanggungjawabkan. Terus yang terakhir, pemalsuan data anak. Anak pertama. Jadi anak saya pertama itu dia curi, dia ambil, namanya dipalsukan. Gak cukup namanya saja, tempat lahirnya dipalsukan. Ya, bukan itu aja, nama ibu kandungnya juga dipalsukan. Ya, ini kalau udah manusia berbentuk ular seperti ini. Ya, tapi waktunya seperti ada pepatah, kebohongan lari secepat kilat, tetapi kebenaran akan mengalahkan. Oke, saudara. Selamat malam dan ikutin terus di YouTube kita. Tuhan Yesus berkati dan semangat buat single parent. Kalau kita masih di dalam Tuhan, nggak usah takut, ya, saudara. Ya, kita menjalankan sesuai dengan
amanat Tuhan Yesus ya. Kita harus tegas dan tetap kita ikut aturan Tuhan. God bless. Bye bye.